Hari ini kita mau cerita tentang generasi. Ya, Gen Z, Gen milenial. Kenapa Gen Z yang yang diidentikan sama males lah, ribet lah, ini segala macam gitu. Ya, kita padahal milenial juga banyak kan. betul. Ya intinya itu maksud saya adalah menilai jangan menilai seseorang dari cuma tahun kelahiran, cuma tempatnya gitu. Menggeneralisir. Kita kayaknya belum sepakat deh. Kita sepakat dulu deh. Mau ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Goresan Kisah, tempatnya menceritakan berbagai kisah. Kembali lagi dengan saya Saidin dan Fahmi dan Ami. Kita bertemu lagi di podcast Goresan Kisah. Jadi kalau yang nontonnya malam-malam deh. Kalau yang nontonnya siang-siang. Ya. Kalau yang nontonnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pemirsa. penonton. Nggak tahu yang liatnya malam atau siang ya. Ya, kita buatnya malam, Din. Buatnya malam. Kisah malam. Oke, teman-teman, sobat kisah semua, kita ketemu lagi di podcast kisah Goresan Kisah di episode kali ini. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa, kita mau cerita-cerita lagi seperti biasa. Hari ini kita mau cerita tentang generasi. Ya, Gen Z, Gen milenial. Ini ada dua generasi di sini ya. Ya. Saya sebenarnya tuh nggak begitu ngerti, maksudnya nggak ngerti pembagiannya loh. Itu Gen Z itu kapan, apa yang disebut Gen? Maksudnya saya nggak begitu ini loh sebenarnya. Kalau kalian tahu nggak sih? Maksudnya tolong beritahu saya gitu loh. Kan ada generasi baby boomer, generasi X, Y, dan Z nih. Generasi baby boomer dari tahun 46 sampai 64. Berarti sebelum 1946. Setelah kemerdekaan. Nah, kalau yang sebelum kemerdekaan apa itu? Generasi perang, generasi penjajahan. Generasi perang dunia ya. Iya, baby boomer itu ada di tahun 46 sampai 64. Generasi X itu ada di tahun 65 sampai 80. Generasi Y atau generasi milenial ada di 81 sampai 97 bisa 6. Ya. 97. 96 dong, kan 97 mulai Gen Z. Iya, 97 sampai ya, kalian berdua berdebat dulu deh kalau beres kasih tahu saya gitu sampai maksudnya. 2012 itu Gen Z. Oke. Gen Z. Alpha kali. Gen Z. 2020. Ya. 2012 sampai 2012 ya. Coba minum dulu, Pak. Minum. Kayaknya otaknya butuh air. Bukan kopi Torabika. Masih kasih topi ya. Itu sebelahnya. Gini. Oh iya. Kopi dingin. Ini mah kopinya dingin. Kopi saya dingin. Saya tuh kalau ngopi perut. Nggak tahu sih. Pokoknya saya tuh kalau ngopi. Emang ini Mas Aidin kopinya hangat? Jarang ngopi. Jarang ngopi. Nah, biasanya kalau kopi hangat itu perempuan. Jadi perempuan itu biasanya kalau ngopi sebelum dingin udah habis. Nah, kalau laki-laki itu harus beku dulu baru habis ya. Enggak. Kebanyakan tuh. Gini, memangnya saya mau nanya, memang kopi dingin bisa bikin sakit perut? Ya saya contohnya. Tapi kan ada es kopi. Soalnya saya nggak. Gimana dong? Kan ada es kopi. Sebenarnya nggak tahu ya. Kan mitos dari siapa aku juga nggak tahu. Enggak, tadi kita lagi ngomongin milenial, ngapain ngomongin kopi? Aduh. Ini kena mulu deh. Nggak apa-apa. Anteng kopi tiba-tiba. Jadi tiba-tiba ngomongin kopi, bridgingnya tuh nekuk banget, patah banget debat kopi. Itu perdebatan antara milenial dan Gen Z. Aduh, oke, balik lagi ke pembahasan kita ya. Jadi apa namanya tadi ya pembagian generasi ya. Iya. Saya sebenarnya nggak begitu ngerti, tapi ya. Ya ini kan booming sebenarnya baru ini kan, baru beberapa. Pokoknya kayak akhir gen milenial deh baru rame ini gen milenial, ini Gen Z gitu. Kayaknya ya. Mungkin yang dari boomingnya sosial media kali ya kan. Iya. Kan awal-awal Facebook gitu. Nggak tahu sih. Tapi emang itu ya. dari kalau kita nih, kita masuknya apa nih? kita milenial nih, Kita generasi milenial. milenial akhir. 95.
Gen Z berarti. Iya, Gen Z. Gen Z awal dia. Gen Z awal. Ya, Gen Z. Sebenarnya katanya ini kalau milenial akhir dan Gen Z awal tuh masih sama, jadi karena perpindahan perpindahan generasi. Peralihan generasi, jadi masih katanya sifat-sifatnya masih mirip gitu. Tadi kalau tahun dari 45 sampai 64. 64 berarti 20 tahun. Berarti per 20 tahun ya? Per 20 tahun. 65 aja dari 97 sampai 2012 tuh berapa? 12, 13. 15 tahun 25. 12, 13, 14 tahun. Saya udah loading. 14 tahun. 14, 15 lah. 15 tahun lah. Iya maksudnya itu bagi itu berdasarkan apa sebenarnya? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya udah berarti podcast kita selesai di sini. Lah ngapain kita bahas sesuatu yang kita nggak tahu? Aduh, ini yang milih tema banget. Gimana nih, kacau nih. Kita disuruh ngebahas sesuatu yang kita nggak tahu. Enggak, sebenarnya gini. Kalau saya pribadi ya, yang pengen kita bahas itu sebenarnya lebih ke sosialnya, bukan ke pembagian itu tadi. Iya. Kalau pembagian itu tadi memang kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu awalnya. Sejarahnya ya. Sampai klaim-klaim gitu loh. Sejarahnya. Tapi maksudnya klaim-klaim secara masyarakat di masyarakat di sosial benar, gitu isu loh. sosial ya. Jadi bahasanya katanya Gen Z nih yang jadi bahan bullying. nah kan. gitu. Kamu Katanya nih generasi pemalas, kamu nih ya yang kan, katanya pemalas. males. Saya sih enggak sih. Enggak, Ya kan anak pertama. Kayaknya kita ganti podcast aja deh. Jangan goresan kisah deh. Kita ganti Apa itu? podcast anak pertama. Iya. Ya. Berarti yang pertama semua ini. Iya, anak pertama semua. Iya benar. Udah kita ngobrol ngalor gitu aja gitu. Pokoknya kita Iya. podcast anak pertama gitu. Gitu. Gimana? Curahan hati anak pertama Ci ya. Mau ganti aja, nggak usah podcast goresan kisah. Jangan dong. Udah terlanjur ya. Udah terlanjur ya. Ya, balik lagi ke yang tadi ya. Iya. Jadi seperti tadi maksudnya Katanya Gen Z itu pemalas ya, kan. susah diatur. Terus kemudian apa lagi? Pokoknya kalau kerja sama Gen Z tuh ribet. Banyak alasan lah, ya. Banyak maunya, banyak mintanya gitu. Itu kan informasi dari media sosial ya. Nah, maksudnya kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan itu? Contohnya kita misalkan kita bahas dari per generasi dulu deh. Misalkan kita bahas Gen Z dulu deh. Oke. Gen Z yang kayak tadi itu. Misalkan bener nggak sih kalau menurut kalian Gen Z itu malas? Misalkan. Terus kemudian Gen Z itu kalau di kerjaan itu ribet, maunya banyak ini tapi nggak mau capek gitu-gitu. Menurut kalian gimana? Saya sih kurang setuju juga. Maksudnya kan ada juga yang orangnya pekerja keras, ada juga yang sukses di usia mudanya gitu ya. Itu masih Gen Z juga. Nah, tapi ada juga yang ya itu main game, malas kerja gitu kan, kadang milih-milih kerja sudah selesai kuliah gitu ya. Malah milih-milih kerja jadi nggak action dari awal usaha dulu dari kecil gitu loh. Langsung pengennya langsung gaji gede gitu kan. Ya tapi kalau pengennya gaji gede, semua generasi mah pengennya begitu. Iya. Gitu ya. Emang siapa yang mau apa namanya kerja gajinya kecil? Udah Pak, nggak apa-apa Pak, saya kerja di sini gaji kecil juga nggak apa-apa Pak gitu. Ya tapi juga ada juga. Ya ada sih. Enggak maksudnya yang udah kamu gajinya segini ya. Nggak usah Pak gitu. Saya kecil aja Pak, dari kecil ya nggak mungkin kan. Kamu kerja di sini gajinya 10 juta ya. Nggak usah Pak, saya 2 juta aja nggak apa-apa Pak. Saya pengen memulai dari yang kecil. Kayaknya nggak ada deh. Iya. Kayaknya saya nggak nemuin begitu, mana ada. Iya, sebenarnya kenapa si Gen Z ini jadi pelampiasan ya? Karena ya kalau milenial nih kan biasanya yang melampiaskan sebenarnya milenial. Ya mau siapa lagi kan nggak mungkin mau melampiaskan Gen Alpha, orang dia baru lahir gitu. Intinya kayak senioritas. Iya, kata aku sih kayak gitu ya. Kakak ke adeknya nyalahin adeknya. Iya benar gitu. Maksudnya kalau misalkan cuma memandang generasinya ini malas, kayaknya milenial yang malas juga banyak gitu loh ya kan. Iya. Milenial yang nggak jadi pengangguran karena malas kerja ya, bukan karena ini juga banyak gitu kan. Ya buktinya Gak cuma milenial, maksudnya kayak gen sebelumnya apa tadi? X ya? Gen X ya. X itu juga banyak gitu maksudnya. Iya, jadi kalau ngomong malas apa rajinnya ya itu nggak bisa dikaitkan sama generasinya sih kalau menurut saya ya gitu. Tergantung orangnya kan. Iya, cuma karena ini zamannya sosial media ya. Ya itu jadi yang kebanyakan menguasai sosial media kan sekarang gen milenial ya. Kalau gen
X dan Gen baby boomer kan mungkin ya udah sosial media buat hiburan aja. Mana ada mereka yang curhat ini susah banget ngurusin karyawan kayak gitu, nggak ada kayaknya gitu loh. Nggak, tapi ini podcast nih cepat selesai nih. Kenapa? Ya semuanya setuju. Nggak ada perdebatan jadinya. Iya. Nggak ada yang perdebatan. Oke, sekarang Devil Advocate. ganti peran. Iya nggak. Iya. Lah semuanya setuju. Ini nggak setuju kalau Gen Z disalahin ini juga. Lah terus saya juga nggak setuju sih sebenarnya. Tapi ya selesai dong pembahasan. Ini aja misal kenapa kok Gen Z diidentikan sama orang yang males ribet gitu kan? Pertanyaannya kan sekarang jadi gitu kan? Kenapa Gen Z yang yang diidentikan sama males lah, ribet lah, ini segala macam gitu? Ya kita. Padahal milenial juga banyak kan. Betul. Saya cerita ya. Ini kan podcast kita kan tempat mencerita ya, tempat bercerita. Jadi kalau sepengalaman saya pribadi gitu. Saya bekerja atau berpartner gitu ya dengan Gen Z. Nggak cuma Gen Z, Iya. dengan berbagai generasi. Ya. Ketika berpartner dengan Gen X, kayak sekarang ibaratnya kayak sekarang di Oma Arsitek nih. Di Oma Arsitek yang kerja kayaknya Gen X juga. Iya. Ya kan orang-orang udah cukup tua nih sebenarnya kalau yang mereka senior kan ya. Senior gitu. Artinya saya junior. ya Iya. Gini, yang kerja di Oma Arsitek yang terutama jadi kayak tukang segala macam itu ada Gen Z-nya, ada yang lebih muda dari kita ada dari saya ada, tapi kebanyakan banyak yang profesionalnya tuh dari Gen X memang kalau di sana gitu kan, karena pengalaman dan lain sebagainya. Dan menurut saya ketika saya bekerja dengan Gen X, terus kemudian saya juga bekerja juga dengan milenial, artinya yang seumuran-umuran kita juga pasti ketemu lah ya. Iya. Seumuran kita gitu pasti ketemu. Terus juga saya punya karyawan di kita punya karyawan di Yellow Box, adik-adik kita itu juga Gen Z. Ya kan, itu juga Gen Z. Terus kemudian beberapa partner kita yang di Yellow Box itu rekanan kita juga Gen Z gitu kan. Mereka juga ada yang pengusaha, banyak punya karyawan juga Gen Z juga gitu loh bahasanya. Dan sepengalaman saya dari berinteraksi dengan semua itu, kayaknya maksudnya bukan karena generasi deh. Iya. Makanya kayak tadi saya tuh sebenarnya nggak begitu ngerti dan nggak begitu paham di generasi itu tadi. Karena menurut saya begini, contohnya ketika saya bekerja dengan Gen X yang ngeyelan, ada nggak? Ada yang ngeyelan, dikasih tahu nggak bisa gitu, dikasih tahu susah gitu. Ya, yang milenial banyak gitu kan. Yang Gen Z juga ada gitu loh mas. Iya benar. Itu satu contoh ngeyelan misalkan. Yang males ada nggak? Ada yang males. Iyalah. Yang males ada dari milenial, dari Gen X yang macam-macam. Terus yang bekerja keras juga nggak sedikit. Yang bekerja keras, yang mereka ekspor gitu ya. Yang bertanggung jawab itu juga banyak gitu loh maksud saya. Artinya kalau menurut saya pribadi, dan memang saya juga nggak begitu peduli dengan tadi tuh ya generasi-generasi itu, sifat, karakter atau apapun itu nggak bisa hanya sekedar dinilai hanya dari generasinya aja. Betul. Tapi ada tapinya. Tapi jangan kemudian juga bahasanya ya, menilai satu generasi dari sesuatu yang tidak terjadi di generasi itu. Contohnya, nih, kalau menurut kalian gimana? Ada yang bilang kalau baby boomer tuh gaptek. Menurut kalian gimana? Dan Gen Z lebih melek digital. Menurut kalian gimana? Ya karena faktor zaman kali ya. Kan pas gaptek kan mereka belum kenal ini. Belum ada ini ya. Teknologi digital sekarang. Kalau di Gen Z kan udah banyak gitu kan, teknologi udah maju-maju itu. Misalnya kalau di teknologi itu ada di generasi baby boomer itu, pasti mereka juga sama kayak kita gini. Kalau menurut kamu gimana? Sama kali. Tapi kalau menurut saya, gagap teknologi itu
Jadi jangan standarnya jangan orang dulu distandarin sekarang. Yang disebut teknologi itu gimana? Teknologi juga apa nih? gitu kan, teknologi apa nih? Mungkin kalau teknologi digital oke. Kan bahasnya tadi teknologi digital oke. Tapi kalau kayak teknologi yang lain, industri dan sebagainya. Coba katanya yang Gen Z itu ngerti teknologi, melek teknologi, coba suruh ngurusin industri zaman dulu, mesin-mesinan. Nggak ngerti juga saya yakin. Kalau dia belum belajar maksudnya, ya sama aja ketika misalkan kayak baby boomer atau generasi X dibilang gaptek dengan teknologi digital. Iya, mereka satu secara umur suruh belajar ya sudah beda. Betul. Bener nggak? Iya. Betul. Tapi coba Gen Z suruh kalau Gen Z karena dia masih umurnya masih muda ya kan, masih disuruh mempelajari teknologi zaman dulu ya bisa. Jam terbangnya kurang jauh. Gitu. Jadi klaim semacam itu menurut saya tuh nggak ini ya, kayak istilahnya ada istilah kita melihat kemampuan monyet itu dari berenang, ikan itu dari manjat pohon, gitu-gitu. Ikan? Ya kita nggak bisa menilai kemampuan monyet itu dari keterampilannya berenang kan. Artinya monyet itu memang dia nggak pinter berenang. Tapi bukan berarti dia nggak berkualitas. Sama kayak misalkan kita menilai kemampuan ikan dari cara dia memanjat pohon. Ya ikan nggak bisa manjat pohon, tapi bukan berarti dia nggak bisa bertahan hidup. Benar nggak sih? Iya benar. Ibaratnya seperti itu ya. Setiap tempat itu nanti ada karakteristiknya masing-masing gitu loh maksudnya. Ketika itu ngomongin karakteristik ya, karakteristik kenapa baby boomer keras lah ini sekarang kan katanya gitu kan, baby boomer otoriter apa segala macam ya. Sebenarnya ya baby boomer kan tahun 46 ya. Tahun yang awal-awal masih di mana-mana tuh baru masih susah lah ibaratnya kan. Ya kayak misalkan di Jepang masih baru kena bom gitu kan. Ya kan. Nagasaki. Nah, iya di Indonesia masih ngurusin ini itu masih zaman susah ya wajar gitu. Mereka ditempa dengan pada zamannya dengan permasalahan itu gitu, dengan berbagai ketakutan, dengan berbagai penderitaan zaman itu ya wajar kalau mereka pemikirannya keras lah, otoriter gitu kan. Nah selanjutnya kalau generasi X kenapa begitu? Ya generasi X kebanyakan orang tuanya baby boomer gitu kan. Iya. Nah generasi terus secara pendidikan juga mereka belum terlalu terkenal gitu. Maksudnya belum ada pendidikan. Mengutamakan pendidikan gitu kan. Nah iya. Jadi menurut saya ya maksudnya kalau secara karakteristik itu agak nyambung tentang yang katanya generasi Z itu pemalas, ya itu kenapa ya karena generasi X dibesarkan ya dididik kebanyakan dari generasi generasi Z itu dididik biasanya dari generasi X gitu kan. Nah generasi X yang biasanya dia di parenting VOC gitu kan. Kalau sekarang kan bahasanya parenting VOC oleh orang Ya tua. wajar karena mereka juga memang orang tuanya itu memang korban VOC gitu. Anaknya biasanya dimanja gitu, dimanja karena kan mereka sudah tahu nih didikan VOC kayak apa di mereka gitu kan. Jangan sampai anak saya ngalamin apa yang saya alami. Kebanyakan kan begitu. Makanya kalau secara karakteristik mungkin ada pengaruhnya gitu. Cuma nggak bisa menggeneralisir generasi Z pasti begini, pasti begitu gitu. Ya berarti kan? Dari keturunan orang tuanya yang didiknya itu ya? Iya. Ada istilah begini, ada istilah bahwa bahasa Inggrisnya saya lupa, karena saya memang bahasa Inggrisnya jelek gitu. Yang strongman create bad times apa ya? Jadi orang kuat itu menciptakan kondisi yang baik, ya kan? Kondisi yang baik menciptakan atau generasi yang hebat, generasi yang kuat itu menciptakan kondisi yang baik. Kondisi yang baik menciptakan generasi yang lemah. Generasi yang lemah menciptakan kondisi yang buruk. Nah, kondisi yang buruk menciptakan orang yang kuat. Balik lagi gitu ya. Iya. Dan muter aja gitu. Karena tadi bahasanya dulu misalkan kita bicara baby boomers misalkan. Itu kan generasi di mana kondisinya itu susah. Buruk. Akhirnya menciptakan orang-orang yang kuat, yang keras, yang tahan banting bahasanya kan. Nggak mudah menyerah.
Nah, dari generasi kuat ini kemudian berusaha menciptakan kondisi yang baik. Iya. Ya kan, memperbaiki, membuat perubahan, create perubahan segala macam supaya generasi selanjutnya tidak seperti itu. Nah, setelah setelah kondisinya baik, otomatis kondisi yang baik ini menciptakan generasi yang lemah. Kenapa? Iya. Karena mereka nggak merasa tidak punya ancaman. Iya, benar. Kayak yang kemarin kita bahas itu, ngerasa nggak punya ancaman, merasa Belanda gitu. masih jauh gitu. Padahal perang dunia bentar lagi. Iya gitu. Memang Belanda masih jauh, Cina yang udah deket. Udah di mana? Ini Cina semua tuh. Iya, maksudnya Iya, begitu. Artinya kemudian mereka tidak merasa perlu untuk berjuang atau bertahan atau apa ya bahasanya ya, mempertahankan diri karena merasa kondisi baik-baik aja kok, aman kok gitu kan. Mungkin di kita kali ya. Nah, ketika misalkan kondisi generasi yang lemah ini kemudian dia akan menciptakan kondisi yang buruk gitu. Mungkin bentar lagi Ya seperti kondisi itu gitu kan. Nah, kondisi yang buruk ini nanti kalau dia yang otomatis kan ada kayak seleksi ya. Yang lemah ya nanti akan kalah gitu kan, Iya. bahasanya seleksi alam gitu ya, mereka akan tertinggal dan sebagainya. Nah, yang bertahan ya mereka menjadi generasi yang kuat lagi gitu. Terus aja siklusnya seperti itu. Nah, kalau memang kita tahu siklusnya seperti itu, saya atau kita sebagai orang tua nih harusnya menciptakan bagaimana caranya menciptakan kondisi krisis kepada generasi selanjutnya supaya mereka nggak terlalu terlena gitu. Iya. Bener nggak? Iya. Ya kayak yang kemarin kita bahas di podcast kita sebelumnya, ingat nggak? Adik-adik kita itu nggak ngerasain susahnya susahnya gimana kita kayak dulu. waktu orang tua gitu. iya, orang tua kita Waktu ketika orang kita susah iya. Bener nggak? Iya. Adik-adik kita. Sekarang kalau orang tua kita mungkin udah lebih enak. Iya, daripada adik kita zaman mana kita tahu kecil. orang tua kita manggulin apa tuh namanya Kayu. kayak singkong kayu Iya. atau apa tuh namanya padi itu kan sampai berjam-jam mereka nggak tahu. Ibaratnya gini, kita kalau saya ya, saya ngalamin namanya makan makan ayam itu cuman kalau ada Lebaran. ya kalau hari raya sama. itu hari raya aja. Saya pernah ngalamin bapak saya itu pulang kerja tuh karena nggak dibayar segala macam gitu, pulang kerja itu sampai minjem buat lebaran tuh padahal buat bisa beli ayam. Iya. Beli ayam gitu loh. Ya itu karena kita makan ayam tuh kalau nggak hari besar ya kayak lebaran Idul Adha aja nggak tentu gitu. Iya, Kadang-kadang sama. bisa, kadang-kadang nggak. Sama kalau ada orang ini menikah, orang hajatan. Iya benar. Iya, iya. Kamu masih ngalamin gitu nggak? Masih. Ngalamin gitu nggak? Iya karena dia milih apa gitu. Gensi awal. Masih lah. Iya, jadi dia masih merasakan pahitnya tapi merasakan kena hujatnya juga. Kombo kamu kasihan Dina loh. Jadi gitu kita Iya. ngalamin yang seperti itu. Sementara adik-adik kita mereka udah makan ayam mau tiap hari juga udah bisa gitu loh. Maksudnya Ada duit. Cuma sudah kita zaman lihat dari sekarang. kondisi kita ya, maksudnya gini, kamu tega nggak adik kamu atau anak kamu Iya. dibuat susah gitu? Iya, nggak tega lah. Iya kan, akhirnya kan begitu. Iya benar. Memang kita nggak tega, tapi mau nggak mau harus ada krisis sih. Ada krisis. Menciptakan krisis gitu Menciptakan harusnya. Cuma krisis. tetap aja gitu. Iya. Apalagi sama anak gitu kan. Tapi setidaknya gini, kalau menurut saya ya, setidaknya biarkan mereka itu belajar untuk mengelola krisisnya sendiri. Contohnya misalkan gampangannya begini, misalkan kita nggak memanjakan, artinya nggak memberikan mereka tuh hidup nyaman, artinya dia misalkan masalah butuh duit, dia butuh kita kasih terus, minta apa kita kasih gitu. Ada Tapi batasnya ya. biarkan mereka itu Berjuang. belajar mengelola bagaimana, kalaupun misalkan belum kerja ya, misalkan belum kerja, ajarkan supaya mereka itu mengelola, ya kalau kamu punyanya cuma segitu, bagaimana cara kamu ngelolanya gitu. Nah, kalau kamu boros di awal, ya kamu nanti kelaparan di akhir gitu loh maksudnya. Tapi kalau kamu hemat di awal, ya nanti kamu bisa di akhirnya masih bisa banyak sisanya gitu. Contohnya misalkan kayak tadi dengan mungkin kalau yang kalian punya saudara mungkin masih kuliah atau apa segala macam, dengan cara ngasih uang bulanan. Iya. Ini sih sebenarnya kalau di saya ya itu apa namanya udah diterapin sama orang tua. Misalkan uang saku itu dikasih tiap minggu. Iya. Nah, itu juga saya terapkan ke anak. Ke anak kita. Jadi uang misalkan sehari
silahkan 5.000. Jadi 5.000 dikali 7 berapa? 35.000. Silahkan dikasih di awal gitu. Kadang dilebihin. Nanti kamu pengen sesuatu, misalkan mainan atau apa ya, silahkan tabung dari uang ini. Dari gitu. itu penghasilan. Itu kalau saya dari SD. Kalau dari SD udah begitu. Iya. Nah, itu yang saya juga coba terapin gitu, Din. Maksudnya kita coba terapin ke anak kita. Artinya kita coba meskipun saya pribadi juga masih banyak banyak kecolongan. Artinya kecolongannya itu tadi udah kita jajanin aja gitu. Enggak tegaan. Saya nggak bisa nyalahin itu ya, orang yang nggak tegaan kayak gitu ya. Gimana anak kita gitu kan. Iyalah. Tapi memang kita berusaha menciptakan krisis itu. Contohnya misalkan udah anak kita kasih seminggu tuh jatah 50.000. Jatah seminggu 50.000 karena di sekolahnya itu kan sekolah 5 hari. 5 hari 5 hari sehari dia uang saku 5.000. Sama nanti hari Jumat kan ada infak segala macam gitu ya. Lah sisanya itu silakan kamu jajan di luar untuk sekolah. Gitu kan, dijualkan selama 1 minggu. Iya. Ya kamu kalau mau buat jajan ya udah pokoknya uang itu. Itulah bahasanya. Kalau kamu pengen beli apa ya kamu nabung dari uang itu gitu. Di belajar untuk memanage uang ya. Iya. Iya, betul. Belajar memanajemen keuangan sendiri. Iya, jadi nggak manja gitu. Jadi nggak manja. Kalau dia mau butuh sesuatu ya kamu coba lakuin sesuatu, nanti kita kasih apresiasi gitu supaya mereka tahu bahwa ternyata nggak gampang ya, nggak semua yang harus kita minta itu harus dipenuhi. Kayak gitu sih kalau menurut balik saya. lagi Sih. ke Gen Z tadi. Gen Z itu kebanyakan tuh ya karena ulah-ulah kita ini yang kasihan deh mereka, kasihan gitu. Kebanyakan meskipun nggak disokong 100% ya udahlah, misalkan ada ya kan anaknya nggak kerja, ya udahlah biarin nggak kerja, belum ini kita masih disokong uang saku atau uang jajan masih mampu gitu ya. Iya, benar. Pernah saya mau ngomong tapi boleh nggak ya? kenapa tuh? Ada pengalaman ketika Gen Z itu umur 18-an tahun, lulusan SMA gitu ya. Terus ketika ya dia mau mulai kerja, orang tuanya bilang begini, masa lulus SMA kerja, orang masih kecil gitu. Itu saya dalam hati, saya lulus SMA juga kerja sendirian gitu loh maksudnya. Iya, benar. Gitu loh. Iya. Terus kamu mau ngomong kapan ini gedenya gitu? Lah kita juga dulu saya ya kamu mungkin merantau kapan, Din? 2018. Enggak, maksudnya usia berapa? Apa setelah lulus SMA banget atau? Ya udah kerja, sekolah itu udah, kalau Sabtu Minggu masuk udah ini cari duit. Enggak, maksudnya merantau. Kita ngomong merantau. Merantau itu setelah lulus berapa tahun? Setelah lulus berapa tahun? Setahun setelah lulus, kamu merantau dari Bengkulu ke sini. Sebelumnya gitu ya? kerja nggak? Kerja. Sebelumnya kerja di sana. Tapi kan intinya lulus SMA kerja kan? Iya. Dan orang tua kamu nggak ngomong kalau kamu masih kecil gitu. Ya, itu nggak usah karena, kerja dulu gitu. Ya itu karena anak pertama. Contoh kamu anak terakhir masih kecil gitu. Iya, masih kecil katanya. Padahal sama-sama. Iya. Padahal sama-sama lulusan SMA, sama-sama lulus SMA loh. Dibilangnya kerja apa masih kecil. Padahal banyak yang anak misalkan nggak sekolah nggak meneruskan SMA, lulus SMP langsung jadi kuli bangunan juga banyak. Malah lebih ini gitu kan. Banyak. Saya dulu SMP udah kerja kuli bangunan. Ya nunggu pas mau masuk ini, mau daftar SMA. Itu saya kerja di kuli bangunan gitu. Jadi sekarang saya bisa mendirikan Oma Arsitek. Sudah berpengalaman sedari lulus SMP. Jadi bangun. Jadi kuli bangunan. Emang Mama itu kamu jadi kuli bangunannya kan? Ya kan saya harus ngerti, dong. Paling enggak. Iya, berarti pembangunannya ada jenjang karir nih. Dulu kan jadi kuli. Ya, terus sekolah dulu gitu ya. Sekolah dulu, cari pengalaman. Dan sekarang jadi pengusahanya, kontraktornya. Nah, jadi kontraktornya. Nah, itu yang namanya berproses di. Betul. Luar biasa. Ya, tapi balik lagi ke yang tadi, kalau saya sih jujur aja saya nggak setuju kalau misalkan ada yang mengatakan Gen Z seperti ini, Gen Z seperti itu, atau misalkan baby boomer begini, baby boomer begitu, gen milenial begini, gen milenial begitu. Artinya saya lebih memilih untuk melihat untuk melihat ya orangnya. Iya, betul.
Karena kan karakteristik seseorang itu nggak cuma sekedar dari tahun range kapan dia lahir. Ya. Ya itu pasti ada pengaruhnya. Kita nggak bicara tentang kayak tadi karakteristik mungkin ada gitu ya. Tapi tidak kemudian semua hal tentang sifat dan karakternya itu hanya karena dari generasi tahun itu. Kelahiran. Bagaimana kondisi di rumahnya, bagaimana masyarakat dan lingkungannya. Lingkungannya mempengaruhi banget. Pasti kan mempengaruhi sekali gitu kan. Bagaimana kemudian nggak usah itulah. Saya sama teman-teman yang satu sepermainan dulu ketika SD, yang ketika kecil itu aja karakter kita beda-beda. Iya benar. Ya jangan deh, anak kita, kembar aja pasti berbeda karakternya. Iya, kan? Maksud saya teman-teman SD saya ada yang mungkin males gitu kerja, ada yang dulu sepermainan lah ya, mungkin kakak kelas 1 tahun gitu. Ada yang maksudnya sampai sekarang kerjanya kayak begitu gitu. Terus dengan bandingkan misalkan dengan saya lulus SMA sudah langsung hajar bla 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 bla, bisa sampai dengan titik sekarang ini gitu loh. Ya iyalah anak pertama. Dia juga anak pertama, maksudnya bahkan ketika ini jadinya menghancurkan itu tadi juga. Iya benar. Bahkan anak pertama juga ini, bahkan anak pertama juga seperti itu. Meskipun ya, nah ini karena tadi ngomong anak pertama, saya cerita nih, saya tadi sore tuh punya sedikit ketakutan sebenarnya. Sedikit ketakutan. Ini biar podcastnya panjang aja sebenarnya. Enggak, tapi beneran ini saya cerita tadi pas saya pulang dari nengok proyek kan, pulang itu sambil jalan saya punya ketakutan begini. Saya melihat banyak, saya bilang banyak ya, enggak semua. Tapi banyak saya melihat itu adik-adik kalau ketika anak bersaudara ya, adik-adik itu jarang sekali mereka itu yang lebih sukses, yang enggak jarang sekali. Banyak yang mereka itu enggak lebih sukses dari kakaknya. Jadi kalau misalkan ada 3 bersaudara misalkan, atau 4 bersaudara, atau mungkin 5 bersaudara gitu ya, atau beberapa bersaudara lah. Intinya ada adik, nanti ada kakak pertama gitu ya. Itu saya baru sedikit menyadari bahwa ternyata banyak yang meskipun ini saya yakin ini debatable, saya yakin ini sangat bisa diperdebatkan gitu ya. Tapi kalau di sekitar saya melihat kok cukup banyak yang bersaudara ini adik-adiknya itu tidak lebih sukses dari kakak yang pertama. Tidak lebih sukses dari kakak yang pertama. Contohnya misalkan saya punya saudara lah gitu ya. Saya punya saudara, ada beberapa bersaudara, ya Pak D Bude kayak gitu ya. Ini salah satunya aja. Jadi mereka ada beberapa bersaudara. Itu saya melihat kehidupannya di antara mereka ini yang bisa dibilang yang paling sukses itu yang anak pertama. Adik-adiknya itu ngikutin jadinya gitu. Ngikutin. Pernah nggak kayak begini kalian? Kalau anak pertamanya sukses di satu titik, adik-adiknya disuruh ngikutin. Contohnya misalkan kakak pertamanya itu jadi tentara. Nanti adiknya tuh disuruh jadi tentara juga. Jadi tentara dibantuin sama kakaknya. Atau kakak anak pertama tuh sukses di usaha A gitu ya. Iya. Di usaha A. Nanti adiknya disuruh ngikut kayak gitu. Iya, karena sudah ngeliat hasil. Nah, tapi pada akhirnya si adik ini nggak jauh lebih sukses daripada kakaknya kan? Kebanyakan begitu. Ya kan kakak kan udah dari 0 nih. Iya. Nah, kalau adiknya kan udah ada jalurnya nih, kita nggak usah nyari-nyari lagi, udah ada jalurnya. Nah, itu dia. Harusnya bisa lebih sukses karena nggak dari 0 harusnya udah nyari udah nggak harus nyari jalan gitu loh. Nah, harusnya kan. Kekhawatiran saya dari itu, ya mudah-mudahan sih enggak ya. Maksud saya berharapnya sih enggak, mudah-mudahan. Tapi kekhawatiran saya adalah, wah kalau kayak gitu, kalau saya aja cuman begini, nanti gimana adik-adik saya gitu loh maksudnya. Saya jadinya takut gitu maksudnya. Ya kalau saya aja nggak bisa sukses dengan yang besar gitu ya, anggaplah range-nya itu sukses itu ada 1 sampai 10, mungkin saya cuman di nomor 3 atau nomor 4,
nggak bisa sampai nomor 10 lah, gimana adik-adik saya gitu. Jadi saya punya ketakutan semacam itu. Saya meskipun saya berharap ini cuma ketakutan saya aja gitu. Dan memang saya tidak mengatakan semuanya begitu. Iya. Di luar ya mungkin ada lah ya. Ada ya pasti ada lah. juga lah ya. Pasti ada yang adiknya lebih sukses gitu. Tapi coba teman-teman apakah ngerasain itu juga atau enggak? Saya sih berharap ini cuma kekhawatiran saya aja. Kalau mungkin di sekitar kita mungkin iya ya gitu. Maksudnya ya sedikit yang bisa lebih sukses dari kakaknya gitu. Cuma ya nggak tahu juga kan di luar sana. Iya, karena apalagi ketika kita bicara tentang generasi tadi gitu kan. Ya dengan situasi yang tadi dibilang, karena strongman orang kuat menciptakan kondisi yang baik. Nah, kondisi yang baik menciptakan generasi yang lemah. Dulu kita ini diciptakan dari kondisi yang tidak baik. Terus kita menjadi orang kuat. Menjadi orang kuat, kita menciptakan kondisi yang baik. Nah, saudara kita nih sudah menikmati kondisi baik itu. Iya, jadi mereka lahir di kondisi yang sudah lebih baik dari kita, gitu ya. Generasinya lemah gitu ya. Takutnya mereka jadi generasi yang lemah dan akhirnya menciptakan kondisi yang buruk gitu. Akhirnya tadi nggak bisa menjadi kayak generasi kita. Kalau dikait-kaitan ini sih cocok logi lah ya, cocok logi. Kalau dikaitin ke teori itu bisa jadi apalagi yang generasinya misalkan jaraknya jauh kayak kita. Kita kan sama saudara adik itu kan cukup jauh ya. Kalau kamu jarak sama adik berapa? Kalau yang cewek sih beda 4 tahun. 4 tahun. Kalau yang bungsu ini jauh nih sampai 10 tahun. Nah, itu dia. Sama itu saya jaraknya sampai 10-12 tahun gitu. Aku 10 tahun. Jadi istilahnya tadi kita cerita masa dulu kita kecil itu berbeda dengan ketika adik kita ini. Iya, udah gitu gini nggak tahu ya, maksudnya kebanyakan itu ya seorang kakak emang ditanamkan untuk bertanggung jawab atas adiknya. Sedangkan adiknya mungkin nggak ditanamkan ya, cuma terbiasa bergantung sama kakaknya. Jadi kan ya udah kakaknya begitu ya udah gitu loh. Jadi mereka bukan nggak punya ya, mungkin karena nggak tercipta kondisi yang tadi disebutkan gitu kan. Jadi ya udah apa adanya gitu loh, nggak mencoba keluar gitu. Coba teman-teman ngerasain juga nggak kira-kira? Maksudnya mungkin. Apalagi kalian nih kakak-kakak gitu maksudnya. Apakah biasanya ya saya nggak tahu sih. Ya mungkin karena ya itu ketakutan aja. Tapi pernah nggak ngalamin kalau misalkan adik kalian bermasalah, kakeknya kalang kabut, lagi ada masalah gitu ya, kakaknya yang harus ngurusin segala macam. Tapi ketika kakaknya bermasalah, adiknya leh-leh. Mungkin karena memang nggak tahu gitu, mungkin karena memang adiknya nggak ngerti harus melakukan apa juga gitu kan. Masih kecil gitu. Pola pikirnya belum berkembang. Iya gitu. Tapi saya berharap itu cuma ketakutan saya aja sih. Saya cuma ketakutan saya aja. Tapi yang jelas. Tapi ini ya ada ya satu kasus gitu ya, yang kayak tadi sebutin gitu kan. Jadi si kakak ini awalnya dia tuh sukses dalam artian uang ya. Jadi suksesnya sekarang tuh sekarang sudut pandangnya ke uang lah ya. Uang ya gitu ya. Rezekinya bagus gitu lah, pekerjaannya bagus gitu, akhirnya dia bisa menyekolahkan adik-adiknya gitu ya, bisa bagus gitu ya. Nah setelah itu nggak lama namanya kehidupan berputar, kakaknya ini bangkrut. Iya gitu lah, kondisinya berubah gitu ya, berjuang lagi gitu. Nah si adiknya ini karena ibaratnya mereka adanya udah difasilitasi dengan baik ya, pendidikan lah apa segala macam, kondisinya jadi bagus nih, jadi bagus. Nah nggak tahu kenapa itu jadi malah berkonflik gitu loh. Jadi kayak si kakak ini ngerasa kamu kondisi begitu tuh karena aku gitu loh. Oh itu yang video rame beberapa waktu yang lalu. Enggak. Karena ada video begitu juga. Saya nggak tahu. Oh yang kakaknya marahin yang adiknya marahin kakaknya. Iya itu enggak. Hah? Bukan. Jadi yang adiknya kamu tuh enak. Dulu ayahnya masih hidup, masih ada gitu. Ya. Padahal generasi sandwich itu kan sandwich generasi. Nah ini ada di lingkungan kita gitu kan. Nah akhirnya bermasalah, si kakaknya ngerasa bahwa kamu sukses begini ya karena kerja keras aku juga gitu. Nah si adiknya ngerasa kamu kakak nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya kayak
Ya seorang adik kalau sukses ngerasanya dia berjuang sendiri gitu. Padahal pasti kan ada fasilitas yang dikasih gitu. ada kakaknya yang ngalah atau apa segala macam gitu. Ya sederhananya ya kalau ya ini jadi curhat jadinya kan. jadinya curhat, tapi sederhananya saya dulu pengen punya motor pakai motor ya ada sih dulu orang tua pernah beli motor lah ya gitu. Tapi ya itu motor barengan gitu ya untuk orang tua gitu. Sama orang tua yang ya pada akhirnya ketika saya pengen punya motor yang sendiri yang bisa saya pakai sendiri gitu, harus berjuang gitu kan segala macam. Dan sementara ada kita ya meskipun itu masih motor kita, tapi mereka udah difasilitasi dengan itu gitu, udah dipegangin sendiri kayak gitu. Ya, iya. Ya, beda lah ya bahasanya. Ya itu kan bahasanya privilege sebetulnya. Sebetulnya itu privilege, bener nggak? Privilege yang akhirnya kayak disalah fungsikan gitu ya. Ya saya sih hanya berharap gini, maksud saya ketika teman-teman itu mendapatkan privilege atau kehidupan yang nyaman dari apapun itu, dari orang tua, entah dari saudara, dari apapun, kalian jangan kemudian salah kalian tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik. Justru kalian manfaatkan itu dengan baik gitu loh maksudnya. Manfaatkan itu dengan baik. Jangan kemudian malah jadi generasi yang merasa nyaman dan baik-baik saja gitu. Ini enggak. Jadi justru kalian gunakan, misalkan orang tua kalian gitu ya. Orang tua kalian dulu ketika memulai harus memulai semuanya sendiri. Memulainya dari nol banget gitu. Sementara kalian sudah dikasih fasilitas banyak. Nah, jangan kemudian kalian justru malah leha-leha terus nyaman-nyaman dengan seperti itu. Justru kalian bagaimana caranya memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan baik dari orang tua ataupun saudara itu digunakan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk kemajuan dan untuk kesuksesan kalian gitu loh ke depannya gitu. Ya mungkin itu aja ya. Ya intinya balik lagi ke yang tadi ya, obrolan ini tentang generasi. Kita semua kayaknya sepakat ya. Kita bertiga nih di sini kayaknya sepakat bahwa tidak menilai seseorang dari generasi. Itu hanya dari generasi atau hanya dari tahun kelahiran atau hanya kayak dari mungkin dari faktor-faktor yang sifatnya tuh menggeneralisir gitu. Bahkan ini mungkin tambahan satu lagi. Bahkan kayak misalkan ya menilai seseorang itu dari tempat. Contoh misalkan kuli itu lebih bagus kuli Jawa daripada kuli Sunda. Atau mungkin daripada kuli daerah lain. Pernah dengar nggak? Pernah. Belum. Nggak tahu. Jadi orang kalau kuli bangunan itu kalau dari Jawa pasti pekerjaannya lebih bagus daripada dari daerah-daerah lain, kuli yang berasal dari daerah lain. Benar kayak gitu. Maksudnya. Ya pokoknya dari pekerjaannya dari lebih bagus, lebih rapi, lebih apa segala macam gitu. Tapi kalau saya pribadi saya nggak melihat itu. Artinya apa? Ya ada juga kuli yang dari daerah lain yang bagus. Meskipun tadi mungkin kenapa banyak kuli Jawa lebih bagus daripada daerah lain? Tahu nggak kenapa? Karena orang Jawa lebih banyak dari daerah lain populasinya. Nah, karena orang Jawa lebih banyak yang jadi kuli juga, karena orang Jawa lebih banyak populasinya daripada daerah-daerah lain. Pantesan di Tramigasi ya? Ya iya itu. Di orang Jawa tuh di mana-mana ada gitu. Tapi bukan selain bangunan kan pertanian juga kan? Ya banyak. Sawah. Sekarang di Korea, di Jepang banyak orang Jawa. Iya. Ya intinya itu maksud saya adalah jangan menilai seseorang dari cuma tahun kelahiran, cuma tempatnya gitu. Menggeneralisir. Kita kayaknya belum sepakat deh. Kita sepakat dulu deh. Mau ngomong apa? Menggeneralisir. Ya, menggeneralisir sifat atau karakter atau apapun seseorang hanya dari satu dua hal tertentu gitu. Karena setiap orang itu punya keunikan sendiri, semua orang tuh punya ininya sendiri. Dan right mind in the right place itu penting. Jadi kadang-kadang mungkin bukan orangnya yang bukan orangnya yang malas atau apa. Memang dia tidak layak di situ aja gitu. Tidak layak ditaruh di tempat situ gitu. Tidak passionnya di situ juga bisa jadi gitu. Contohnya seperti itu.
Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai dengan akhir. Mudah-mudahan Semoga ada manfaatnya ada obrolan ini. manfaatnya. Supaya kita nggak jadi justifikasi ya. Iya. Justifikasi gitu. Ya, mungkin seperti itu aja. Kita cukupkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.